Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nisa Dewi, kelas A. Di sini saya akan sedikit membagikan keresahan saya mengenai generasi zaman sekarang yang bisa kita bilang bahwa generasi apa sih kita ini? Setelah kita melalui generasi micin lah, generasi lato-lato, sekarang generasi apa lagi gitu? Gini, uh, sedikit keresahan saya mengenai generasi atau anak-anak zaman sekarang, anak SD lah itu, entah anak SMP yang pokoknya di kisaran kata bocil gitu ya. Di sini tuh keresahannya adalah bagaimana pola pola kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang sebenarnya gak kita rasakan gitu, ataupun melebihi diri kita yang waktu kita masih kecil gitu. Nah, anak-anak kecil ini biasanya yang paling terkejut adalah mereka itu udah punya pacar ketika mereka masih kecil gitu. Emang sih pas kita juga pas kita masih SD lah, kita juga kan masih ada lah gitu ya pacar, tapi bedanya pas kita itu zamannya masih ada SMS lah, BBM lah gitu ya, ataupun masih sempat surat menyurat gitu kalau pas kita waktu SD gitu. Nah, kalau sekarang beda lagi karena teknologi udah canggih ya, apalagi pas Covid. Jadi anak-anak bocil itu udah punya HP gitu ya, udah bisa uh, medsos lah gitu. Ya ampun, kultur shock mengenai zaman sekarang bocil-bocil itu pada wow gitu. Pola perilaku mereka itu yang pacarannya notabene masih anak kecil udah manggil bunda, papa, ayah, ibu, umi, abilah kayak gitu. Itu sih sempet shock ya, karena mereka itu mungkin uh, terpapar oleh globalisasi mungkin ya, karena kita bisa melihat bahwa anak kecil ini ternyata pikirannya udah gak kecil lagi gitu. Mereka udah melebihi apa yang saya rasakan. Saya yang berumur 20 tahun saja kalah gitu sama bocah-bocah yang masih SD gitu, yang pacarannya udah ganti-ganti pacar lah. Terus satu bahasan dimana pacaran masih bocil itu terdengar apa ya, terdengar kring ataupun terdengar geli gitu ya, karena bahasa yang masih mereka gunakan itu bahasa standar gitu, bukan pembahasan berat-berat gitu. Contohnya aja misalnya pertanyaan paling klise dalam pacaran waktu zaman bocil itu, misalnya kamu lagi apa gitu, terus kamu makan sama apa. Itu pertanyaan paling klise, paling ada di kamus dasar tata cara pacaran ketika masih bocil gitu ya. Beda kalau udah dewasa kan, pembahasannya gak melulu kayak gitu yang terdengar terdengar apa ya, terdengar keringi ataupun ya terdengar manja kayak gitulah. Intinya mungkin ini juga salah satu kenapa faktor kenapa anak-anak kecil zaman sekarang itu udah bisa bersikap dewasa melebihi batas umurnya gitu. Tontonan sih ya, tontonan salah satu hal yang paling berpengaruh bagi bocil-bocil ini dalam masa pertumbuhannya. Tontonan dari televisi aja gitu banyak yang gak mendidik gitu, banyak banyak acara gosip lah, banyak acara yang viral-viral gak jelas kayak gitu, yang justru uh, mengundang lebih banyak orang-orang yang notabene mau viral dalam sekejap gitu, bukan orang yang berprestasi lah ataupun orang yang memiliki karir mumpuni dan keunggulannya dicapai dalam prestasi gitu, bukan sensasi lagi gitu. Itu sih mirisnya di tontonan di Indonesia ini. Tapi kalau kita melihat bahwa tontonan di Indonesia ini juga gak hanya menyajikan tontonan yang berasal dari Indonesia gitu, ada juga tontonan dari India, Korea gitu, dan juga dari Barat gitu atau Hollywood. Nah, salah satu yang paling sering saya lihat waktu kecil adalah drama India. Drama India yang paling viral waktu itu adalah banyak banget ya, salah satunya Utaran. Utaran yang beribu-ribu episode, tapi saya setia nunggu dari episode 1 sampai tamat. Kalau kalau dipikir-pikir lagi, ya ampun kok mau ya saya nunggu gitu dari misalnya jam setengah 2 sampai jam 3 saya rela nunggu loh itu. Drama India yang paling viral adalah Utaran waktu itu. Nah, salah satu hal yang paling saya suka dari drama India itu kisah romansnya. Karena saya gak suka kisah romans yang terlalu romance, artinya saya sedikit anti romance ya. Tapi drama India ini beda kalau menurut saya ya. Karena yang disajikan itu
di luar ekspektasi gitu, karena ketika kita mau bertemu jodoh aja di drama India itu petunjuknya salah satunya adalah adanya angin besar yang datang tanpa diundang gitu, yang jol-jol menerpa kita gitu. Itu tuh salah satu tanda jodoh kalau mau datang versi drama India. Nah kalau beda lagi, kalau drama India kan terkesannya di luar ekspektasi lah, dimana hidupnya itu sedih mulu, gak ada bahagia bahagianya. Satu hari masalah udah beres aja, gak ada jeda tuh hari buat masa tenang gitu, langsung ada masalah lagi. Beda lagi kalau drama Korea ini di luar ekspektasi juga sih, karena gak sesuai realita guys. Untuk masalah romantisnya itu gak, gak, gak mudah didapetin di dunia nyata gitu. Itu sih drama Korea paling paling di luar nalar untuk kejadian di dunia nyata ini. Kalau misalnya tontonan yang paling sesuai itu adalah tontonan barat mungkin ya, karena barat itu kalau nayangin film ataupun membuat produksi film itu terkesan nyata gitu, realistisnya ada gitu. Nah tapi salahnya lagi, karena saya gak suka romance gitu ya, saya lebih suka nonton yang genre action lah, ataupun uh, survive lah. Jadi dalam pikiran saya itu, dalam kehidupan sehari-hari itu, saya berpikir harus survive gitu, harus lari dari, gak tahu lari dari apa, tapi sampai ke bawah mimpi-mimpi juga itu saya harus lari, itu gak tahu survive-nya dari apa gitu. Itu sih mungkin faktor ya, faktor tontonan yang bisa kita rasakan langsung dalam diri kita itu sendiri, itu nyata gitu, karena apa yang kita tonton itu pun masuk dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, merubah kebiasaan lah, merubah pola pikir lah. Jadi maklum saja kalau generasi zaman sekarang yang notabene sangat dramatis sekali, itu adalah salah satunya juga faktor tontonan ya yang mereka lihat, entah itu drama India lah, drama Korea, ataupun tontonan yang dari barat lah. Pokoknya karena kita di masa globalisasi yang gak ada batasnya ini, yang informasi atau teknologi komunikasi gak ada saringannya sama sekali, kita bisa tahu apa aja. Itu juga dari salah satu aksi tukar menukar pesan gitu ya, informasi di seluruh dunia ini. Segitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.